Allah mengutus 120.000 nabi, di antaranya 313 rasul yang wajib kita tahu namanya, kisahnya. 25 nabi dan rasul, masih banyak yang kita tidak tahu kisah mereka. Karena itu saja yang dinukil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan dalam rukun iman kita yang keempat, iman kepada para rasul. Nabi, seseorang yang Allah utus seseorang yang Allah utus mengingatkan kaumnya apa yang telah disampaikan oleh nabi dan rasul sebelumnya. Makanya jumlah nabi banyak. Tapi kalau rasul, tadi dari 120.000 nabi, ada 313 rasul. Jumlahnya rasul sedikit. Siapa rasul ini? Orang yang Allah utus membawa syariat baru, hukum-hukum baru yang menghapus syariat atau hukum sebelumnya. Tapi induk agama mereka Islam. Semua nabi-nabi Islam. Tidak ada nabi yang bukan muslim. Makanya Allah mengatakan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innad dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah yang turun dari langit hanya Islam, enggak ada agama lain. Kata Nabi Muhammad SAW, aku dan seluruh nabi-nabi seperti orang anak-anak yang satu induk. Artinya satu ajaran, satu agama Islam, tapi syariatnya yang berbeda-beda nanti. Ada yang dihapus oleh Allah, ada yang ditambahkan, ya. Seperti itulah. Semua nabi-nabi sebelum baginda Nabi Muhammad SAW diutus khusus untuk kaumnya saja. Jadi dulu sebelum Nabi Muhammad SAW itu bisa saja satu lokasi, misalnya lokasi, ya, Sumatera Selatan misalnya, dengan mungkin daerah Kalimantan, Sumatera atau Kalimantan, ini dua-dua punya nabi, beda-beda. Kita ambil contoh misalnya, ini contoh tadi ya, saya sebutkan wilayah Indonesia. Contoh realnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lokasi dakwah beliau 3, nggak ada lokasi lain. Lokasinya pertama Babilonia, Irak, yang ada raja zalim namanya Namrud, Allah binasakan. Kemudian pindah ke Palestina, kemudian Mekah, yang beliau akhirnya mengantar Hajar dan Ismail alaihissalam untuk tinggal di sana, dan di situ diterapkanlah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya adik perempuan, punya anak namanya Lut, yang kita tahu dengan Nabi Lut. Itu ponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Juga diutus oleh Allah datang ke wilayah Jordania. Nabi Lut alaihissalam cukup berdakwah di Jordania. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah di Palestina dan Mekah juga Babilonia. Jadi masing-masing Nabi punya lokasi. Ini paman dan ponakan, lokasinya beda. Begitu zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi bisa sezaman tapi beda lokasi, karena masing-masing diutus untuk kaumnya. Begitu juga kita tahu Musa alaihissalam sezaman dengan saudaranya sendiri, Harun. Juga sebagian, ya, umumnya ulama mengatakan ada nabi juga yang hidup semasa dengan Musa, namanya Khidir. Dalam surah Al-Kahfi dijelaskan. Musa alaihissalam lokasi dakwanya Mesir dan Palestina. Itu lokasi dakwah Nabi Musa alaihissalam. Khidir itu wilayah, ya, di atas daerah utaranya Palestina, tepatnya di Turki bagian Asia sekarang. Maka Nabi Musa alaihissalam hidup sezaman dan ketemu, dalam surah Al-Kahfi diceritakan kisahnya. Jadi ada nabi-nabi. Nabi Musa alaihissalam sezaman juga dengan mertuanya sendiri, Syuaib, yang berdakwah di wilayah Madian. Nabi Isa alaihissalam sezaman sama sepupunya sendiri, Nabi Yahya, sezaman dengan pamannya Nabi Zakaria. Jadi begitu keadaan nabi-nabi sebelum baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, sesungguhnya semua nabi-nabi diutus khusus untuk kaumnya, dan aku diutus untuk seluruh alam semesta. Maka setelah diutus Nabi Muhammad SAW, nggak ada lagi nabi yang sezaman dengan beliau, nggak ada lagi nabi yang datang setelah beliau. Makanya beliau mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, akan muncul nanti 50 dajjal, pendusta, semuanya mengaku nabi setelah aku meninggal, gitu kan? Dan ketahuilah aku penutup para nabi dan rasul. Teman-teman sekalian, kalau Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin para nabi, sebagaimana beliau mengatakan, aku adalah pemimpin anak Adam dan aku akan memimpin para nabi-nabi di hari kiamat nanti, maka berarti beliau yang terbaik. Yang menjadi pengikutnya juga kita ini adalah umat terbaik. Kita ini umat terbaik dibandingkan umat-umat nabi sebelum kita. Itulah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat terbaik yang pernah dikeluarkan di muka bumi ini. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun umat sebelum kalian kecuali berharap jadi kalian. Karena nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW mengingatkan, nanti akan ada nabi terakhir, penutup para nabi di akhir, namanya Muhammad, namanya Ahmad, dan dia ya akan memiliki pengikut, yang pengikut ini lebih baik daripada kalian. Maka umat-umat sebelum kita berharap menjadi kita. Juga kita ini teman-teman, karena menjadi pengikut manusia yang terbaik ini, apalagi orang menerapkan syariatnya, mengikuti ajarannya, menikmati yang dihalalkan, meninggalkan yang diharamkan, maka akan menjadi kelompok pertama masuk ke dalam surga. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, akulah orang pertama yang akan mengetuk pintu surga. Lalu penjaga surga malaikat berkata, siapa kamu? Aku berkata, aku Muhammad. Lalu malaikat itu mengatakan, aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu ini pertama kali kecuali untukmu. Lalu aku pun masuk dan diikuti oleh umatku. Padahal kita umat terakhir, ada umat-umat sebelum kita, cuma kita lebih dulu masuk ke dalam surga karena kemuliaan manusia terbaik ini. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, surga diharamkan untuk nabi-nabi sebelum aku masuk dan diharamkan untuk umat sebelum umatku masuk. Maka ini karunia yang sangat besar.